Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'ali wa ashabihi. Thumma ila jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa siddiqin wa salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa man fawqahum wa ila masyayikhina wa masyayikhihim wa man fawqahum. Thumma ila amwatil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, khususan ila Hadratil Mu'allif Al-Imam Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah wa anda alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa anwari wa nafahatihi wa ila hadratil walid asy-syaikh al-hajj wa rizawabi ghafarallahu lahu al-ghaffar wa rahimahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid darin amin. Sya'unillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi da'wati fid darin amin. Wa amal haditsu, anapun utawi hadis ane ilmu hadis, sampai di mana ukuran kita untuk mempelajari ilmu hadis. Fal iktisaru mangko iku utawi ngalap cukup fihi dalam hadis iku tahsilu ma ngasilna perkara fi sahihaini kan tetap dalam kitab sahih luru, sahih Bukhari karo sahih Muslim. Hadis Bukhari Muslim niki berada saat durungi Imam Ghazali lho nggih. Mungkin sing saged didamel patokan nek cara kula itu napa namine kehancuran Baghdad. Kehancuran Baghdad yang dihancurkan kali sinten Hulakokan itu. Sing kula terangaken bolak-balik Hulakokan itu sepupunya Kublai Khan. Hulakokan itu nyerang Baghdad, Kublai Khan itu nyerang Singosari. Cuma Kublai Khan di Singosari mantun menghancurkan Singosari, lajeng pas foya-foya mabuk-mabukan diserang kali Raden Wijaya. Sehingga katakanlah gagal, bukan gagal karena berhasil menghancurkan Singosari itu, hasil menghancurkan Singosari. Tapi akhirnya pun Kublai Khan bisa dihancurkan kali Raden Wijaya sing mantune Singosari niku. Lajeng Raden Wijaya membuat kerajaan baru, dipindahkan dari Singosari Malang datang Majapahit. Majapahit dari pun di Jombang atau dari Mojokerto nih Majapahit. Nen? Dari Jombang nih Majapahit. Nggih. Nek Mojone Mojokerto. Kan kata Mojo untuk Majapahit, Mojokerto, Mojowarno, Mojo Agung, Mojo. Ini. Nah, sementara Hulakokan yang menghancurkan Baghdad terus tetap bertahan di Baghdad dan sampai turun-temurun menguasai kerajaan Baghdad. Tapi hebatnya mereka terus masuk Islam, menjadi raja-raja Islam karena saking kuatnya rakyat Baghdad di dalam Islam sehingga pemerintah siapapun akhirnya melok Islam.
dan terus bisa berkembang sampai menaklukkan ke kerajaan-kerajaan sekitarnya, termasuk yang menaklukkan Hindustan sampai India niku menjadi kerajaan Islam pada masa itu ya pemerintahan dari Baghdad yang keturunan Genghis Khan ini dari pundi Mongol niku. Sehingga pemerintahan Islam India itu diberi nama, ada pemerintahan yang disebut dengan kerajaan Mogul. Mogul dari kata-kata Mongol yang punya peninggalan napa keajaiban dunia, kuburan ibu Juni dibangun seapi-api yang disebut napa Taj Mahal napa nggih. Nah, Imam Ghazali itu setelah kehancuran Baghdad, Imam Ghazali, Imam Haramain. Karena itu nama-nama raja nggak terkenal. Itu kerajaan apa yang nggak terkenal, sehingga yang muncul itu malah nama-nama perdana menteri yang berpengaruh. Ya semacam Menteri Nizamuddin. Nizamuddin itu sangat piawai memimpin kerajaan dan mendirikan suatu madrasah yang sangat hebat yang dikenal dengan madrasah napa Nizamuddin, Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu sangat berkibar ketika yang menjadi rektornya itu Imam Haramain. Imam Haramain seto dikantos kali Imam Ghazali ini yang menjadi cara sakniki rektor lah, rektor perguruan tinggi madrasah napa Nizamiyah. Yang dikenal itu ya menteri Nizamuddin. Sapa rajane embuh, sapa nalikane iku rajane sapa. Dan begitu banyak-banyak yang muncul itu dari para pejabatnya. Rajanya ya raja dari keturunan apa? Keturunan Mongol. Nah, yang kata Imam Bukhari, Imam Muslim kan masih zaman kejayaan Baghdad, masih zaman Abbasiyah sebelum dihancurkan oleh Mongol. Terus kalau gampang memisahkan niku, ulama-ulama Baghdad itu si zaman Abbasiyah sebelum hancurnya Baghdad oleh Mongol atau setelah kehancuran Baghdad oleh tentara Mongol itu. Nggih. Nah, kalau kangge mempelajari hadis, lek kanggo sekedar ngalap cukup mempelajari hadis, ya cukuplah belajar Bukhari Muslim. Karena dua kitab ini dianggap kitab yang paling sahih dan disepakati oleh semua ulama. Kitab Bukhari Muslim. Bitashihi nasihi kelawan nyahihake nusai napa ma fi sahihaini. Jadi belajar kitab Sahih Bukhari, kita belajar Sahih Muslim cukup. Cuma golekno wong sing nulis sing apik, tulisane sing betul-betul gak akeh kelirune. Kalau aturakan seringkali bahwa dulu itu belajar niku nulis. Ora kok arek tuku kitab penak ayo sakniki iki. Nah, carikan sing nulis niku wong sing teliti. Utawa sampean dhewe lek nulis kudu golek contoh dateng kitab sing ditulis karo wong sing teliti nulisi. Ala rajulin khabirin ing atase sucine wong lanang kang waspada bi ilmi matnil hadis kelawan ilmu matan hadis. Cukup wis Bukhari Muslim. Lah zaman sakniki gak terima cukup turah Bukhari Muslim. Wa amma hifdzu asami rijal, anapun utawi ngreksa tegese ngapalno pira-pira jenenge para rawi. Faqad kufita mangko iku teman-teman den cukupi sapa sira fihi hif in dalem ngreksa sing ngapalno pira-pira asmane para rawi, para rijal bima kelawan perkara tahammalahu
kang nanggung ing ma angka sangka sira sapa man qablaka sapa man wong qablaka kang tetep sadurunge sira walakaran ku lan iku wenang kedue sira antu awila utawi ento tetanggenan sapa sira ala kutubihim ing ngatasi pira-pira kitabe man qablaka. Yakni kalau kita mempelajari hadis itu kan kita tentu akan terkait dengan nama-nama para rawi. Ya kalau sampai kepada masa Imam Ghazali ini hanya melewati berapa rawi lah nih. Hanya berapa rawi sampai ke Rasulullah. Ya mungkin sekitar 10 rawi lah mungkin wis dawa sampean. Mereka sampai Imam Suyuti, pun ngisor Suyuti niku sampean. Suyuti juga punya kitab hadis dan di situ sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah. Niku sekitar berapa orang yang dilewati itu nggih. Nggih. Nah, kalau sekarang yang kita pelajari itu ya hanya mempelajari kitab-kitab yang di selain Bukhari Muslim, ya terus kitab-kitab hadis yang termasuk Kutubus Sittah ditambah Musnad Baihaqi dan yang lain. Dan itu kan juga untuk menghukumi hadis ini sahih atau enggak sahih, makbul atau tidak makbul, yakni mardud, itu kan kita harus tahu siapa sanadnya, siapa para rawinya. Ini. Nah, kalau sekarang sih kita harus belajar, harus ngedep. Jadi ini kitab, ngerti kitab Imam Ahmad bin Hambal atau ini kitab Musnad Ibnu Majah umpamanya. Kita harus di samping ini ada kitab yang menerangkan para rawi-rawi untuk ditulis biar rawi ini api-api apa ini. Nah, sekarang lek enten yang sing apal nama-nama rawi banyak dan kriterianya wis dianggap ahli hadis sampai. Padahal nggih gina wong niku lah. Ya memang sekarang sih orang nggak pati hobi lah ngapal-ngapalaken nama-nama rawi itu. Ini. Soalnya wis ngedukno tulisane iku. Dan di kitab nama-nama rawi yang disebut dengan Kutubus itu kan sudah enak ya. Yang paling enak niku karanganipun Imam Suyuti salah. Yang disebut dengan kitab Takribat Tahdhib betul salah namanya. Di situ pakai rumus mulai A B C D sampai alif ba ta sa jim abjad sampai ya nama-nama rawi laki, rawi perempuan, lajeng nama-nama yang kunyah pun lengkap ngriku. Ini sing paling lengkap niku namanya kitab Al-Kamal. Kalau bahasa ngarang Al-Kamal aja yang diringkas kali Tahdhib Al-Kamal. Tahdhib Al-Kamal diringkas kali Tahdhib. Terus tentang Takribat Tahdhib. Dan itu kalau karena kita sekarang di pondok ini membuka Mat Ali dalam bidang hadis wa ulumuhu, maka kita harus memiliki itu kitab-kitab yang mengoleksi nama-nama para rawi. Nah, kita dulu nggak ngopeni nih, santri-santri lawas nggak ngopeni. Kadang malam-malam mereka bertanya, lo apa mempelajari ilmu mustalah hadis? Wis ana Bukhari, ana Muslim, wis jelas sahih kabeh. Perlunya apa ngaji mustalah? Kita dulu kan masih belum banyak kitab dicetak kan. Sedurung ana Kutubus Sittah yang diwaca oleh apa ya paling
Bukhari, Muslim, Muwatta dijamin sahih kabeh ya. Dadi Kangkang biyen takon apa pelajari faedah mempelajari kitab mustalah ini. Wong wis sahih kabeh. Nah, ternyata sekarang muncul dan Wahabi gara-gara ini. Karo Wahabi dididik qala Nabi, dididik qala Nabi. Terus iki sahih dan mereka mengangkat teman mereka sebagai seorang yang ahli hadis. Ini ku Al-Albani, dosen di Madinah niku. Padahal niku ngawur Al-Albani niku. Tapi didapuk oleh teman-teman mereka sesama Wahabi, ini adalah ahli hadis zaman sekarang. Padahal ngawur pol nih, ngawur pol Al-Albani itu. Dibanding kali guru kula Syekh Muhammad Al-Albani atau topan guru kula dalam bidang hadis ini. Mereka itu bisa mempromosikan, mempromosikan. Itu kelebihan mereka. Di sekolahan dipromosikan karo kancane. Iki sekolah Nabi iki mutu. Bayari larang. Ada wong eno kan malah mateni sekolahan kancane dhewe. Lah ngoten kan nggih. Ojo ning minu apa madrasah minu. Madrasah Mandarusa ya. Malah dipateni karo wadah. Kompro-kompro. Lalu kadang-kadang pengurus minu loh, gak ditekek minu anak ini, lah teman-teman katanya. Bagaimana mau percaya nih? Ya pada karo kiai tapi ya, mau mondokno anak tunggal ngoten niku tanya. Bagaimana orang lain mau mondokno anak wong kiai ini anak gak dipondokno pisan. Ini. Jadi kalau di zaman Imam Ghazali kamu nggak perlu memiliki kutubur rijal, ya cukup awakmu teko sapa ngaji. Ini ketika kamu mempelajari kitab-kitab hadis kan langsung disebutkan nama-nama rawinya dan itu mesti rawi-rawi yang diterima, rawi-rawi yang makbul, rawi-rawi yang thiqah. Ini itu untuk standar paling dasar. Walasalan orano apa kelakuan yalzamu ka iku wajib ing sira apa hifdzum mutuni sahihaini nambahna pira-pira matane kitab Bukhari Muslim. Kanggo sekedar ngerti lho ya. Dan apane ya luwih apik. Walakin tahsiluhu tetapi ini ngasilna sapa sira ing hifdzum mutuni sahihain tahsilan kelawan ngasono temenan nggih takdiru kang kuwasa sapa sira minhu sangka napa sangka tahsil ala talabi ma ing ngetasino perkara tahtaju kang butuh sapa sira ilahi maring ma indal hajati nalikane hajat nalikane butuh. Jadi kamu nggak perlu ngapalno, tapi bagaimana kamu bisa mencari akal sing kira-kira oleh butuh iso nemu. Ya napa ditulis nih. Ditulis sing kok kira-kira wae butuh bukae niku pas gampang golekane. Yang hadis yang kita butuhkan itu gampang golekane, lek buka niku gampang ketemu. Ini. Lah lek wong sing pancen kulino ngaji, padeng ngaji, sering mutolaah niku goleki takbir kan gampang nggih. Mas pamane batul masail ana masalah apa ngoten golek takbir oh iku nah. Niku kan lek wong sing pancen pateng wis kulino mutolaah kan gampang golek takbir nggih. Lah lek beling yo angel golek takbir. Nah, Anda enggak perlu hafal tapi kira-kira lek golek takbir hadis iku gampang ketemu. Jadi ya ditulis ya sering mutolaah. Ben ndak butuh golek niku gampang. Dan di dalam ilmu mustalah hadis dipun sebutaken para rawi itu ada dua macam. Rawi yang hafid, yang thiqah dengan hafalannya itu ana memang sing thiqah karena otaknya memang cerdas, ada yang dipercaya karena tulisannya itu lengkap. Lah sing ngedukno cerdas apalane kuat itu bahayane lek tuwek pas pikun. Wong lek tuwek kan ada gangguan otak kan gampang lali gampang inggih.
Tapi kadang-kadang orang itu melewati fase tahu usia sekian koyok setengah pikun lalian mungkin tuwek malih waras. Sama dengan mata ini mulai umur 40 mulai kacamataan bareng tuwek kadang malah dibuka kacamata ini. Apa itu di akhir usia itu malah sakit maca kitab tanpa kacamata. Ini. Dan itu nggak abad ternyata banyak orang-orang sepuh yang lain bareng wis kebabas tuwek malah sakit moco tanpa kacamata. Semono kota. Sehingga disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa syekh ini ketika tahun ini hadisnya kurang dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena pada usia itu, pada tahun itu pikirannya kacau. Rada pikun. Ngeten teliti ngoten mereka itu. Ini. Lalu saya ngedukno tulisannya tok, akali kendu, tapi tulisannya lengkap api. Apa afate lek obongan, lantai apalane tulisannya. Jadi sing api sing ya apa? Yo cerdas ya tulisannya lengkap, itu sing api. Jadi lek otake error balik nang kitabe, lek kitabe dicolong maling balik nang otake. Sebelum nempel kepada temannya yang lain. Ini luar biasa telitinya para ulama dahulu nih. Itu dari segi ingatan loh nih. Belum dari segi moralnya. Yang jadi rawi harus begini. Harus wong sing adil, wong sing gak tau nglakoni dosa nemen-nemen. Sampai Imam Malik dawuhan, aku iki duwe guru sekian puluh orang. Betul salah 20 orang. Gurunya Imam Malik, yani Imam Malik mengambil hadis dari mereka itu. 60 orang. Tapi maaf, aku nggak mau menerangkan hadis yang lewat guru itu. Aku kalau menerangkan hadis lewat guru yang lain yang lebih dipercaya lagi. Padahal 60 orang itu kalau disuruh pegang kas negara aman. Saking adili, cara kongkong nyekel kas negara aman. Biasanya wong niku nyekel duit titik aman, nyekel duit akeh niku malah ijo matane. Penghijauan. Ini. Walaupun seperti itu jujurnya, saya masih belum mau menerangkan hadis dari orang itu. Karena masih banyak guru-guru kami yang lebih adil dari segi moral, khusyu'i, ibadah dan sebagainya. Karena itu hadis yang musalsal yang sekarang masih banyak, musalsal bil awaliyah, musalsal bil musafa dan sebagainya banyak. Tidak kurang dari 30 hadis musalsal. Sanadnya sampai kepada kita, dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Itu semuanya dhaif. Mengapa dhaif? Soalnya gurumu sopo? Gurumu sopo si alim masyad tok yang gurumu ya. Ini, jadi gurunya pun juga begitu. Abu Syed Muhammad dakwakan ini hadis kita ya. Misalnya bil barokah, aku iki sapa aku iki. Ya, ini beliau mengaku saya ini masih bukan apa-apa dibanding para rawi zaman dulu. Cuma ini hanya sekedar bil barokah, kamu punya sanad yang nyambung langsung dari guru sampai ke Rasulullah. Tapi walaupun hadis kamu terima karena melewati aku sudah dhaif, tapi matan ini ada di kitab sahih, sehingga matannya ini sahih. Cuma ketika kamu terima, ya wis dhaif wong lewat aku. Ini. Walai salan orang apa kelakuan iku yalzamu ka wajib ing sira. Apa hifdzu mutuni sahihain. Apa ngapalno pira-pira matan Bukhari Muslim malakin tasyuru, tapi hasil sapa sira ing ngapalno mutun tasyurun kelawan ngasilake takdiru kang kuwasa sapa sira menku sangka tahsil ala talabima ing ngatasi nuprih perkara hadis tahtaju kang butuh sapa sira ilahi maring mah indal hajati nalikane hajat, yaiku umpamane dipun tulis utawa dititipno santrine sing otake cerdas. Iki apa ngono kok butuh aku jaluk ning kon takon ning awakmu.
Wa amal iktisadu anapun utawi mejono, yakni tengah-tengah yang dalam mempelajari hadis, fihin dalam hadis iku fa antudifa iku mangko yen to nyendekna sapa sira ilaihi marang sahihaini marang Bukhari Muslim wau ma nyendekno ma ing perkara kharaj kang metu apa ma anhuma sangka sahihaini mimma sangka hadis warada kang tumeka apa sima fil musnadati dalam pira-pira kitab musnad as-sahihati kang sahih. Ini kalau ingin naik lagi wau kan Pak minimal nggih. Kalau tengah-tengah ya tambahi bukan hanya Bukhari Muslim tapi tambahi kitab-kitab musnad yang lain yang sahih-sahih. Walaupun tidak dijamin sahih semuanya. Walaupun tidak dijamin sahih semuanya. Umpamanya kata Imam Abu Dawud, ya beliau mengatakan ini kitab musnad sahih. Tapi kenyataannya ada di Abu Dawud yang kurang sahih. Juga Imam Tirmidzi begitu. Iki cerita al-Bukhari hadis sahih. Ternyata ada juga yang kurang sahih. Dan para ulama dulu itu hampir semuanya punya karangan musnad. Imam Syafi'i nggak ada musnadus Syafi'i, tapi beten kondang, tapi ada. Beten kondangnya mereka Imam Syafi'i kan lebih terkenal sebagai seorang yang ahli fikih. Nggih. Wa amal istiqsa'u anapun utawi ngatok-ngatokno. Ini kalau kepingin menjadi betul-betul orang yang piawai dalam hadis, fama wara adzalik maka iku perkara kang tetep ing dalem burine mengkono mazkur. Jadi pelajari semua kitab hadis yang kamu krungu golek ono nuskhae. Dan golek nuskhae itu enggak gampang zaman biyen nggih. Soalnya kan karena dulu nggak ada kitab dicetak gitu. Jadi lek golek ya berarti golek temenan yuk, ketemu nurun. Kalau bayang ya nopo nggih, nurun Bukhari, nurun Muslim, nurun Musnad Imam Ahmad bin Hambal niku kurang lebih 12 jilid. Nurun itu niku perang dino nurun itu. Saniki karek tuku ada salah sen mocok. Allah. Nggih. Ila isti'abi kulima marang yang merambahake saben-saben perkara nukil kan denukil apa ma minad dhaif sangko hadis dhaif wal qawi lan hadis sing kuat wa sahih lan hadis sahih wa saqim hadis kang loro. Ini ono ilate ya nih, ini dan ini nanti diringki dalam kitab napa mustalah hadis macam-macam hadis yang doif dari sisi apa saja doifnya ini banyak macam-macamnya. Bahkan ada hadis yang istilahnya sahih burung, sahih tapi burung. Mengapa? Karena dari segi sanad pun sahih. Dari segi sanad pun sahih, tapi kok bertentangan dengan hadis lain yang sama-sama sahih dan yang lain lebih kuat sanadnya. Maka sing niki sing kalah kuat niki malih nek gak iso dikompromikan maknanya maka ya dikalahkan. Berarti hadis sahih malih burung sahih disebut hadis syadz, hadis nerecel. Ana wong sing takon, mengapa Allah kok gak menjamin hadis kaya Quran ngoten? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran tak turunno dan tak jamin kelestariannya. Di Quran gak bisa diselewengkan. Ana wong nyelewengno Quran konangan oleh dunia Islam. Ya karena sing ngapal Quran akeh nggih. Dan lebih hebat lagi kadang-kadang sing gak Islam malah ngapalno Quran. Wong Kristen ngapalno Quran kono tapi dia gak tahu dikhatamno. Ini nuduhaken napa kramate Al-Qur'an. Dijaga Al-Qur'an.
Lah kok gak ngono pisan hadis, ini aman hadis niku. Sing beredar sahih tok. Sing gak sahih ilang karepe dhewe kok gak ngono ae. Jare Syekh Muhammad lho, lha hadis dijamin kaya Quran. Apa penggaweane ulama iki? Dadi hadis iku ngoten niku cekne ana penggaweane ulama itu. Dan penggawean itu pahala. Ya itulah adilnya Gusti Allah. Golekno penggawean. Golekno ganjaran. Lah apa sih Allah penggawe nyamuk barang? Ya lek gak ono nyamuk gak ono pabrik obatnya. Coba nyamuk tutup ngoten. PHK berapa puluh ribu pabrik obat nyamuk. Ternyata nyamuk niku ndadosaken luang kerja. Allah buka lahan pekerjaan lewat nyamuk. Nggih. Ma'a ma'rifati turukil katsirah. Setane ngawuri pira-pira dalan yang disanad al-katsirati kang akeh. Fi naqlin dalam nukil. Terus hadis iki lewat iki iko sehingga hadis itu dari dhaif bisa meningkat menjadi hasan yang disebut dengan hasan li ghairi. Asal hasan bisa meningkat menjadi sahih li ghairi karena banyaknya sanad yang saling mendukung. Biasanya pun teng ini kitab Bukhari enten enten juga di Muslim enten napa tahwilus sanad atau tahawulus sanad, pindah sanad, diulangi dari bawah terus mangke ketemu di siapa? Di sebelum sahabat atau di siapa? Ketemu di sana. Jadi ono sing lewat Tanggul, ono sing lewat Kumuk Mas, ketemu ning Rambi ngoten lho nggih. Sehingga dengan demikian kuat karena banyak jalannya. Sehingga memperkuat hadis tersebut. Jadi asalnya kalau hanya satu sanad ini lemah, tapi walaupun lemah tapi didukung oleh beberapa sanad-sanad yang lain maka menjadi kuat sehingga ada hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Ma'amarifati turukil katsirah sertane ngawuri pira-pira sanad kang akeh fi naqlin dalam nukil wa ma'rifati ahwali rijal lan ngawuri pira-pira tingkahe para rawi. Rawi gak rijal to ya ono wedok barang. Cuma sudah menjadi istilah ulama menyebut kitab-kitab yang menerangkan para rawi disebut dengan kutubur rijal. Wa asma'ihim lan pira-pira jenengi rijal wa awsafin lan pira-pira sifat rijal. Loh yang menyakitkan itu terus pondok salafi dianggap pondok gak ngerti hadis. Sing ahli hadis golongane pondoke wong sing gak pati NU ya. Ahli hadis mau dididik hadasan itu. Ndak ono fikih katoke bantah hadis iki. Anehnya ketika orang-orang itu mengklaim pondok salaf, pondoknya orang NU, justru saja ini dulu tuh yang paling ahli hadis itu Basyam Asy'ari. Sehingga Basyam Asy'ari ini sampai dijuluki Kiai Hadasana, kau dididik Hadasana, saking alimnya dalam bidang hadis Basyam Asy'ari. Sehingga ketika Kementerian Agama ini buka Mahat Ali yang diberikan dengan prodi, tapi istilahnya pun apa konsentrasi tentang ilmu hadis wa usul itu tebuirang. Itu bareng itu konsentrasinya itu di hadis wa ulum. Yang lain itu fikih, kali tasawuf, sarang tasawuf, kali fikih, tengkacin fikih. Padahal tebuirang itu kan zaman yang Hasim sing alim-alim hadis nih. Sama ke mbuh. Tapi rupanya kemudian delok zaman biyen zaman Hasim yang dikenal dengan Kiai Hadasana. Dan ketika Asyunia mengajukan Mahat Ali di bidang hadis ditolak kali Kemenak. Loh, sana kan pondok salaf. Itu salafi lho nggih. Pondok salaf itu fikih mawon atau tasawuf mawon. Soalnya biasanya pondok salaf gak entos hadis. Pegel kula.
Akhirnya malah paksakan kita harus pilih hadis wa ulumu. Nginyak ini. Jangan pondok salah kok iso hadis. Ini akhirnya pun diterima asyunya nggih. Konsentrasinya teng hadis wa ulumu. Begitu kita harus konsekuensi harus melengkapi perpustakaan hadis. Bukan hanya hadis dan sarah tapi juga kutubur rijal. Kelontek di Quran juta lo nak kitab Mesir ulangnya. Hanya nuruti program ini. Alhamdulillah. Sehingga kita tergerak untuk bidang ini. Dan alhamdulillah ya duwe ana kanggo nekakno ngimpor kitab ke Mesir. Alhamdulillah ala kulli hal. Terusipun Dr. Haris, ya memang kita ini walaupun ngaji hadis, kita ini nggak ada yang layak sebagai dosen hadis, karena yang menjadi dosen harus paling nggak S2 bidang hadis. Kita kan belum punya di sini S2 hadis itu. S2 hadis belum punya kita. Tapi yang ahli hadis mungkin S2 ada di kita ini. Kalau yang S2 hadis, magister hadis belum punya kita. Tapi yang alim hadis ngungkuli magister ada kita. Siapa Pak ya Gusola itu. itu ahli hadis ngungkuli magister tapi dia nggak punya gelar. Jadi cara mulang itu nggak sah. Karena di sekolah-sekolah formal ini kan harus gelar sing digawe standar ya. Walaupun gelar ini oleh nyolong ya napa wong mbak gawe skripsi nggih nyontek, gawe tesis nggih nyonto, kadang ngongkon wong. Nah kan pejabat kan kata moro-moro doktor tekon ndi ya tuku. Daftar jenenge nang sekolah swasta S3. Engko ya disertasi ini yang ngongkon wong kon nulisno. Munakosa dan sandiwara munakosa ini. Wa amal fikih sampun. Anapun utawi fikih, balik tisor mengko utawi ngalap cukup, yakni sekedar diperlukan untuk kepentingan pribadi diamalkan sehari-hari. Fihi dalam fikih fihi dalam fikih ala ma yahwihi ing atase wa amal fikih anapun utawi fikih fal iktisar maka iku utawi ngalap cukup fihi dalam fikih alama ing atase perkara yahwihi kang mengko ing ma apa Mukhtasarul Muzani, kitab Mukhtasar Imam Muzani rahimahullah. Wa huwa tawi kitab Mukhtasar ini tifal iktisaru fihi maka iku ta ngalap cukup fi dalam fikih iku alamat tetep ing atase perkara yahwi kang mengko ing ma apa Mukhtasarul Muzani, kitab Mukhtasar Imam Muzani rahimahullah. Wa huwa tawi kitab Mukhtasar Al-Muzani ku alladzi kitab ratabna kang rututna sapa ingsun ing alladzi fi khulasatil mukhtasari ing dalam kitab khulasatil mukhtasar. Imam Ghazali enggak ada kitab fikih sing disenengi kali napa khulasatul mukhtasar. Atau disebut juga dengan Al-Wajiz kalau nggak salah. Ini. Jadi lek kepingin sekedar fikih standar kewajiban yang kamu harus tahu ya wis iku wis teng kitab Khulasatul Mukhtasar, tipis sekali. Niku sing kanggo napa minimal. Wal iktisadu utawi mijono ini tengah-tengah fihi ing dalam fikih iku ma perkara ya blu kang tumeka apa ma salah satu amsalihi ing telung lipate telung padane
Khulasatul Mukhtasar. Jadi 3 kali lipatnya itu untuk kelas napa menengah. Wa huwa utawi maya bulugu salasata amsalihi al-qadriku kadar alladzi kang auratna kan nekake sapa ingsun ing alladzi kadar fil wasiti ing dalam kitab al-wasit minal madzhabi sangka madzhab Syafi'i. Niku tengah-tengah. Wal istiqsa'u utawi ngatok-ngatokno tengah-tengah fikih iku ma perkara auratna kan nekake sapa ingsun ing ma fil basit ing dalam kitab basit ila matu maka perkara war adare kang samburine mengkono-mengkono ma'aradna fil basit minal mutawalat sangko kitab-kitab kanten dawa-dawaaken pembahasane. Inggih. Dadi lah masalah fikih kalau sekedar standar minimal kanggo dinggo dhewe ya sing tengene kitab napa Mukhtasar Imam Muzani yang juga saya ringkas menjadi Khulasatul Mukhtasar. Masya Allah, Imam Ghazali niku sebelum terjun teng Ihya kan seorang yang faqih. Dia mempunyai 3 kitab yang sangat apa cara istilah monumentalnya. 3 kitab yaitu Basit, Wasit, Wajiz. Insya Allah ya Wajiz itulah yang diberi nama dengan nama lain Khulasatul Mukhtasar. 3 kitab. Atas ngeten Imam Syafi'i itu punya kitab yang ditulis oleh beliau sendiri, bagaimana alur pikiran ijtihad beliau yang kita kenal dengan kitab napa Al-Um itu kitab yang tidak layak untuk dibalah. Boten enten pondok balah boten enten nggih. Khataman kitab Al-Um boten enten. Coba kegeden nomor 2 itu kan harus mikirnya Imam Syafi'i ditulis ya. Dadi lek maca pikirane wong kan boten gampang maca pikiran iku to nggih. Yang dituangkan dalam kitab nggih. Kadang-kadang orang ini ngecek apa santri lho ngaku mazhab Syafi'i tapi gak tau maca kitab Oh ini ngelokno tok ya kata maca dhewe. Ya Allah. Imam Syafi'i juga mengimla kepada santrinya yang paling dekat namanya Imam Muzani. Imam Muzani yang dikenal dengan Imlaul Muzani. Saya nggak tahu apakah Imlaul Muzani itu ya ini Mukhtasar Muzani ini apa? Boten paham kula. Nggih. Sampun. Atas pengikut Syafi'i kalau ingin membaca bagaimana cara berpikir Imam Syafi'i di dalam ijtihad memecahkan masalah, nggih maca teng Al-Um. Tapi kalau ingin tahu hasil ijtihadnya oleh-oleh yang maca teng ini napa? Imlaul Muzani. Imlaul Muzani ini akhiripun yang tentu lebih enak dibaca walaupun jadi kita harus punya semuanya itu. Bisa ini golek repot, mungkin kan dicetak soalnya. Jadi yang mungkin ada masih tertulis, masih makhtutot. Mungkin di perpustakaan napa teng Al-Azhar atau di mana yang lengkap itu nih. Lajeng Imam Haramain mengambil kitab Imlaul Muzani kali Imam Haramain yang sudah muncul setelah hancurnya Baghdad itu. Imam Haramain memperluas kitab Mukhtasar Muzani dan itu lebih menurut saya cara sakniki kita lebih sistematis ngoten nggih. Panjang yang diberi nama kitab Ghayatun Nihayah. Dari kitab Mukhtasar Muzani yang hanya 1 kitab kecil itu dipenjembarakan kali Imam Haramain menjadi 80 jilid. Kalau kadang-kadang pegel, kalau nanti tembas kitab biar dia teng Mekah nih, tembas kitab nalur autor petang jilid kitab nopo. Kepala hasil ketumban itu bulung jilid gitu, nampak bis kota nih. Yang toko kitab kalau kau mulai teng pondok, dan itu mulai masuk TKI.
kondektur ini ku wong Jawa. Mas sampean tuku kitab sakno gedene iki lho. Maca ya apa kon ngoten. Ngenyek TKI ini. Kondektur yang Jawa. Gimana cara baca Mas? Kitab sebegitu banyaknya. Ya jan ukurane wong TKI iki. Ya kalau kan pegel iki gumun apa ngenyek to Mas. Kalau jawab sampean kok takon macane Mas, sing aran lho ya apa iki ngoten. Ini. Nah, atas Ghoyatul Nihaya yang 80 jilid itu kali murid Imam Haramain, Imam Ghazali ini muridnya diringkas menjadi Al-Basit, beber. Al-Basit masih besar, diringkas lagi menjadi Al-Wasit, tengah-tengah. Terus Al-Wasit masih kurang, diringkas lagi, diringkas menjadi Al-Wajiz. Ini mantun ngarang kitab niki kok moro-moro piyambake napa ngimami adi ndak gelem makmum. Nggih niku sinten Imam Ahmad Al-Ghazali kok gak gelem makmum. Gak gelem jamaah kok napa. Anu Mas wong sampean niku lho lagi ngimami awakmu najis kabeh. Getih tok awakmu iki. Dek Imam Ghazali. Iya aku sik mikir fikih, pas mikir babul haid itu. Dadi awake gede kabeh. Terus beliau melepaskan fikih masuk datang tasawuf ini. Nah, kemudian dari Al-Wajiz itu dilebar lagi ketika di zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi memperlebar kitab Al-Wajiz, diberi nama kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini kitab yang laris manis. Ini ratusan ulama yang menyarai kitab Minhaj. Duduhaken barokah kitab Minhaj ini. Ketepaan beliau itu seperiode sejaman dengan Imam Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah yang juga paling laris manis, ratusan yang menyarai kitab Alfiyah sinten Imam Ibnu Malik. Dan kenal dua orang ini, yang satu ahli fikih, yang satu ahli nahwu, sehingga ketika Imam Malik mengatakan dalam bab niku lho napa mubtada isim nakira nggih wa rajulun minal kirami indana, itu ketika itu pas beliau ditamoni diinepi kali Imam Nawawi. Semua sama-sama tokoh yang punya karangan spektakuler yang terbukti disarai oleh banyak orang. Nah, cara yang paling fundamental itu dikarang oleh dua orang yang satu periode ini, yang bersaing satu periode, bersaing dalam Fathul Khairat dong, yaitu Imam Romli kali Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tetap di Mesir, Ibnu Hajar dari Mesir pindah datang Mekah. Al-Haytami ini Ibnu Al-Haytami ngarang kitab nopo Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Imam Romli ngarang kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Minhajut Thalibin ini karangan Imam Nawawi itu. Nah, ulama Hadramut dan ulama daerah timur itu lebih condong datang kitab Ibnu Hajar daripada datang pendapat Imam Romli. Ini terus kita yang di daerah timur nih lebih senang rujuk kepada Tuhfatul Muhtaj daripada Nihayatul Muhtaj. Tapi yang lain banyak cara yang Qulubi wa Umairah kata lagi. Nah, terus Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Nawawi itu diringkas kali muridnya yaitu Imam Abi Zakaria Al-Ansari yang diberi nama kitab Manhajut Thulab. Nanti Manhajut Thalibin sedikit berubah nama menjadi Manhajut Thulab. Manhajut Thulab dipun sarai piyambak kali Al-Ansari diberi nama kitab Fathul Wahhab. Jadi mereka itu saling nyambung ngoten lho nggih, dicilikno, digedhekno,
Ibnu Hajar nggak ada santri sinten Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, orang Pakistan, orang India, yang mengarang kitab Fathul Mu'in yang dipelajari di pondok-pondok Jawa ini. Insya Allah ya, sambung menyambung kita itu. Ini. Wa amal kalam anapun utawi ilmu kalam, fa maksuduhu maka iku utawi tujuane ilmu kalam iku himayatul mu'taqadati ngreksa pira-pira itikad alati kang nakola kang nukil ing alati mu'taqadat apa ahlussunnati golongan ahlussunnah minas salafis sholeh sangko salafus sholeh la ghairu ora liyane salafus sholeh ora liyane ahlussunnah. Nah cuma sekarang sudah nggak ada apa kita yang garuh, nggak ada kitab khusus tentang ilmu kalam, itu sudah nggak ada gitu. Atau wis garuh gitu, kita nggak nemu gitu. Ono mungkin di perpustakaan di luar negeri, di Al-Azhar atau di mana ada. Dan masya Allah kadang-kadang perpustakaan di negara-negara kafir itu ada kadang. Kalau terperangah kali Pak Tul Hasan mantan Menteri Agama Malang nih, waktu teng pundi niku teng London apa teng pundi niku perpustakaan kampus nopo teng London supaya namanya. Di sana itu kan yang namanya perpus itu dianggap perpus yang maju, satu tata bukunya bagus nopo namanya, manajemennya bagus nih, bahkan pakai komputer sekarang. Yang nomor dua, lengkapnya koleksi lara kadang-kadang tak kayak buku sing kira-kira gak tau diwaca men disingkrino gak tau diwaca itu kayak ae. Bukan masalah diwaca apa gak diwaca, tapi yang penting lengkapnya, koleksi lengkapnya banyak macam-macam buku. Teng Leiden terus penjelasan. Di Leiden itu ada kitab mujarrobat bahasa Jawa. Ya sapa sing maca nang kono. Tapi itu ada gitu loh. Sebagai kelengkapan. Dan kadang-kadang banyak kitab-kitab dicari di perpustakaan negara-negara Arab nggak ada, di negara sekuler malah ada. Karena mereka dari sisi itu, sehingga memang ada jurusan khusus kuliah tentang perpus. IAIN Surabaya itu yang sekarang UIN itu perpusnya lebih bagus daripada perpusnya UNER. Mengapa? Karena yang pegang itu seorang ibu, itu dokter jurusan perpustakaan dari Amerika. Serius ngoten, serius. Bidang ini tenani. Kita ini kan iki guru dadi akhirnya guru kabeh. Enggak ada yang ta'ammuk ngoten. Nah, masa ada kitab-kitab yang penting malah ketemu di perpustakaannya orang-orang kafir. Dan tidak sedikit karangnya ulama-ulama Jawa itu ada tersimpan di Belanda sana. Ini. Ya. Ada yang mengatakan kitab Jawharatul Tauhid, tinggi kelas berapa nih Jawharatul Tauhid. Itu kitab tauhid yang sangat banyak dimasuki dengan teori-teori ilmu kalam. Itu tauhid nih. Cuma kita ya sulit di ilmu kalamin, di ilmu tauhid. Wa ma wara adzalik, wa ma ta perkara wara adzalik samburine mengkono tujuan yaitu ngreksa itikad dengan ilmu kalam, karena semula mereka itu merobek-robek itikad Ahlussunnah dengan ilmu kalam. Maka Imam Asy'ari yang sudah pernah terperosok dengan ilmu kalam, pernah terperosok melok Mu'tazilah atau minimal gurunya beliau adalah orang Mu'tazilah, maka Imam Asy'ari justru dengan ilmunya itu dia mengembalikan bahwa ilmu itu paling pas untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walhasil anulah senjata musuh kanggo menembak musuh itu sendiri.
Itu yang dilakukan oleh Imam Asy'ari. Wa ma wara'a dzalik utahe perkara samburine mengkono-mengkono napa wae himayatul mutaqaddat nika wae talabun iku nuprih dikasfi haqaiqil umuri kangge buka pira-pira sejatine pira-pira perkara min ghairi tariqatiha saking liyane dalane umur. Tadi itu sia-sia itu menjadi masalah. Inilah yang menjadi masalah kalau Dewi nanti mulang napa pelajaran filsafat teng ini kampus niku. Sing kula rada pegel niku lho teng filsafat yang diajarkan di kampus kita ini diterangkan beberapa pendapat-pendapat mazhab akidah dan gak ada tarjih. Gak ada tarjih terserah arah melindi. Lek Syiah ngene, lek Mu'tazilah ngene, lek Asy'ari ngene tanpa tarjih. Ini kan bisa menjadikan anak tersesat gitu. Terus di muqaddimahnya di awal-awal kitab falsafah itu ada teori bahwa semuanya itu harus dianggap perkara yang belum yakin. Ini. Anda baru boleh meyakini kalau sudah sesuai dengan teori falsafah Anda. Nah, ini yang kemudian muncul sekarang yang disebut dengan kelompok abstraks. KB dianggap abstrak. Sampai akhirnya tentang keyakinan piyambak ini dianggap abstrak. Jadi menimbulkan tasykik, keraguan-keraguan kepada semuanya mahasiswa. Sehingga tidak heran justru dari kalangan kampus-kampus Islam, dari YIN, dari UIN timbul kelompok liberal. Bukan hanya mahasiswanya, saat dosen ini katut pisan sampai terjadi di Jember, seorang dosen nulis lafal Allah terus dihapus dengan sepatunya. Ini kan hanya tulisan, bukan Allah yang sebenarnya, kan gak apa-apa. Ini kan karena tercuci otaknya gara-gara pelajaran disampaikan itu begitu itu. Sehingga menjadi lucu teng Indonesia niki sing liberal muncul dari YIN, dari UIN, lah sing garis keras tukang ngebom, tukang anu niku malah teko kampus-kampus eksak. King ITB, sebagian king UNER. Lah aneh to nggih. Akhirnya saling mencaci ya karang kono Islam anyaran. Dadi akhirnya fanatik pol akhirnya kok ngebom. Lah lek kene wis Islam bosen dianggap Islam bosen ae. Dadi akhirnya malah metu sekuler liberal. Ya Allah. Terus kalau omong-omongan kalau salah seorang dosen terus ya nopo Ustaz ngeten Ustaz. Bisa aman. Ya paling aman kita bikin sendiri ya. Bikin kampus sendiri, kita awasi sendiri. Itu diantara yang mendorong saya untuk membuat perguruan tinggi itu. Dengan harapan moga-moga gak ono sing kena penyakit liberal. Walaupun jadi pelajarannya ya ke sana ya, ada yang ke sana pelajarannya Allah. Yes, Allah yang mau ngatur. Semoga-moga selamat kita dan anak-anak kita. Wa maqsudu hifdzi sunnah utawi tujuane ngreksa sunnah iku tahsilu rutbatil iktisar, iku ngasilaken derajat iktisar, ngalap cukup minhu sangka ilmu kalam bi mu'taqadin mukhtasar kelawan i'tiqad kang ringkes. Wa huwa utawi napa iktisar, i'tiqad napa mu'taqad mukhtasar niku, mu'taqad mukhtasar iku al-qadru kadar alladzi kang auratnahu kan nitipno kan nulis sapa ingsun nitipno ing alladzi kan tak tulis fi kitab qawaidil aqaidi ing dalam kitab qawaidil aqaidil kitab qawaidil aqaid min jumlati hadzal kitab saka gembelangan iki kitab. Ternyata Imam Ghazali kok punya kitab tauhid juga, yaitu kitab qawaidul aqaid. Ya Allah, kok hebat Imam Ghazali, pokoknya dileboni. Semua ilmu itu dia masuki dan dia punya tulisannya. Dia punya tulisannya. Dan memang al-alam mutaghayyir. Alam ini berubah. Jadi ya tidak mustahil lah Imam Ghazali yang sehebat itu juga mengalami perubahan. Ya bahwa kalau aturaken sing asale
Duwake pol teng fikih kere-kere fikih diculno malih teng tasawuf. Dulu kok dia pernah nopo nggih mendalami tenggene ilmu, bukan ilmu kalam tapi ilmu mantek, ilmu logika ini, dan dia sampai menulis kitab logika, dan dia mengatakan sapa sing gak duwe ilmu mantek diragukan nopo pendiriannya, gak mantep karena gak punya dasar-dasar logika. Kiri-kiri piyambake bantah, apa logika yo? Sahabat pian gak ada logika yo iso ngomong, gak terbantahkan nek ngomong sahabat ngene. Dadi sing dikarang ditinyek. Sementara ulama berikutnya wis nganggep bahwa logika ini penting. Mergo Imam Ghazali ngarani iki mi'yarul ulum, standar ilmu itu ilmu logika. Sing gak duwe ilmu logika diragukan napa pendiriannya. Iku lek Imam Ghazali sik nalikane durung napa? Durung ngerot. Durung ngerot. Tinggi kali wong sing buri-buri. Dadi kalau kok eling enten Allah yarham Gus Mujib putrane pun Kiai Ismam Lumajang. Niku melu ya paham sing ndak bener. Teng wong wedok kidul ngriku. Gus Mujib akeh sing melok, ipine melok, kancane melok. Bareng kere-kere Gus Mujib mikir kok gak bener ngene ajaran iki. Mosok wong wis tutuk wis cukup iling gak usah sembahyang. Sing arek kongkon jamaah pateng, sing tutuk malah gak usah ngamalno. Wong sing sembahyang pateng berarti wong sing ngedukno amal, maghrur iku malah. Wudu iku sing penting kan bersihno ati. Lah saat ini bersih gak usah wudu. Lho kamane ngene kere-kere. Kadang kongkon dadi wakil wali ya gelem padahal dia itu perempuan. Ya apa wakil wali ini kok wedon ya. Akhirnya Gus Mujib mundur. Wah ndak bener iki, mundur. Dekne mundur, kancane ceket teng ngriku. Kancane ceket. Kata Imam Ghazali ini dawuhan bahwa apa kita mantek itu. Wis gak perlu sahabat gak ada mantek-mantekan, wis pinter dawuhan gak terkalahkan. Tapi dia ketika piyambake napa nggih masih cenderung teng mantek sampai dia mengatakan dan mengarang kitab mantek dan mengatakan sapa sing gak duwe ilmu mantek diragukan keyakinannya. Karena mantek ini adalah mi'yarul ulum, ukuran ilmu. Dicekeli karo wong sing mburi-mburi. Mantek itu penting, Imam Ghazali ngelem-ngelem. Ngeleme piye dak durunge ngerot. Ini. Ya Allah. Tapi gini ku wau kula sering matur, lek sampean niku ngerot ya kudu ngerti. Kudu ngerti. Sering kula dawuhaken Mbah Mun niku gak seneng ning pondok sing tekanannya tengene bahasa. Mergo jare Mbah Mun, apa lek wis ngrumangsane pinter bahasa Arab, terus ngrumangsane iso maca kitab, terus ngrumangsane alim. Lah lek pinter bahasa Arab ngrumangsane alim, wong Arab alim kabeh lek ngono. Wong iso bahasa Arab kabeh. Ini. Sampeyan melok-melok dilokno sampeyan. Kan kon gak iso bahasa Arab. Dadi ngelokno wong sing iso bahasa Arab. Lah Mbah Mun ngelokno kan Mbah Mun lancar bahasa Arab ngoten nggih. Mbah Mun lancar bahasa Arab, tapi piyambake enggak seneng lek wonten tiyang napa pondok sing ngomong konsentrasi dalam bahasa Arab. Soalnya akeh-akeh pondok sing konsentrasi bahasa niku fikih biasane mentah. Fikih mentah. Tasawuf kadang-kadang malah gak terima, gak gelem, kadang malah benci tentang tasawuf kadang. Ini. Wa huwa al-qadru alladhi awradnahu fi kitabi qawaidil aqaid min jumlati hadzal kitab sangka gemblangan iki kitab. Wal iktisadu minhu utawi mejono minhu sangka ilmu kalam iku ma perkara ya blu kang tumeka apa mah qadra mi'ati waraqah ing kadar 100 lembar. Itu menengah. Wa huwa utawi sing kira-kira 100 lembar tebalnya kitab dalam bidang ilmu kalam ini iku alladzi perkara auratnahu kang numekaken sapa ing alladzi fi kitabil iktisad ing dalam kitab al-iktisad fil i'tiqad. Beliau juga punya karangan kitab al-iktisad fil i'tiqad. Wa yuhtaju ilaihi limunadharati mubtadi'in wa mu'aradati bid'atihi bima yufsiduha.
wa yanji'uha an qalbil ami wa dzalika la yanfa'u illa ma'al ami. Itu kurang katanya. Allah alam bisawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna wa ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidatana wa tilmidatina min ibadika sholihin wa ulamaika al-amilin wa awliyaika al-muqarrabin. Allahumma aftah alaina wa alaihim futuhal arifin. Rabbana yassir lana kulla asir min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma ya Allah tawil a'marana fi sihhatin wa afiyatin wa sa'adatin wa izzah warzuqna ta'ah wa amalan sholihan maqbulah. Allahumma rizqna husnal khuluq. Allahumma rizqna husnal khatimah. Rabbana alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa astur auratina. Allahumma aminna fi durina wa aslih walata umurina wa aslih walata umurina wa aslih walata umurina waj'alhum mimman khafaka wa taqaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa qbal bi asraril Fatihah.